ayah dengan anak ya. Misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan. Kemudian Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu ayah dan anak gitu. Jadi kewajiban mendidik anak itu justru kalau dalam Al-Qur'an itu banyakkan cerita tentang ayah dengan anak. Tidak ada cerita tentang ibu dengan anak gitu ya. Nah itu artinya apa? Kewajiban utama gitu ya. Ketika mentransfer nilai-nilai, ya, mentransfer Islam, pengetahuan agama Islam gitu ya, itu ada terletak di tangan laki-laki seperti itu. Tapi bisa didelegasikan. Istri itu biasanya nanti kita insya Allah belajar ya dari sisi psikologinya. Betapa seorang wanita itu memiliki kelebihan melalui kepekaan gitu. Jadi untuk ketika anak-anak di bawah umur 5 tahun itu sangat diperlukan kemampuan itu. Hai, ini nggak akan dibahas panjang-panjang. Kemudian mahar. Mahar ini sebenarnya hak dari perempuan. Nah, masalah talak ini ya. Masalah talak itu juga harus hati-hati ya. Karena yang main-main dan seriusnya itu beneran terkena hukum itu adalah talak. Jadi kalau misalnya main-main saya ceraikan kamu gitu ya, dikatakan oleh laki-laki itu udah jatuh tahap 1 ya, harus hati-hati seperti itu ya. Kemudian tentang pendidikan anak ini insya Allah di lain waktu ya. Kemudian persiapan ruhiyah atau spiritual. Pernikahan adalah perjanjian yang berat ya. Kalau dalam Al-Quran disebutnya misaqon golizon ya, perjanjian yang berat. Ketika seorang laki-laki sudah melakukan perjanjian ini, maka tanggung jawab penuh dari seorang wanita itu ada di tangannya, wanita dan keluarga dan anak-anak. Kemudian ibadah yang menuai pahala yang banyak ya, dibanding ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang paling enak gitu ya, dan pahalanya banyak itu cuma nikah doang. Jadi jangankan ketika seorang menikah itu dia bergandengan tangan, ini saja udah berjatuhan dosa-dosanya, udah berguguran dosa-dosanya. Apalagi melakukan hal-hal yang lain ya, hitungan pahala sedekah gitu ya. Tapi ibadah yang banyak menuai pahala ini ternyata juga bukan ibadah yang ringan, berat juga gitu, tanggung jawabnya berat. Kemudian berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah agar pilihan kita benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kriteria manusiawi ya, kayak tadi tinggi gitu ya, cantik, putih gitu ya, mungkin kelihatannya enak gitu, enak dipandang gitu ya. Kalau pasangan yang satu juga ganteng, yang satu cantik gitu ya, satu juga sama-sama tinggi, sama-sama putih gitu ya, itu emang enak dipandang gitu. Tapi apakah Allah ridho dengan pilihan kita atau tidak? Seperti itu. Kalau Allah ridho, insya Allah pernikahan itu akan berkah dan bermanfaat. Artinya berkah itu akan bertambah soleh ya. Pasangan itu akan bertambah soleh, kemudian akan menebarkan banyak manfaat bagi dirinya sendiri, anak-anak dan juga lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, kemudian insya Allah awal yang baik itu akan berkah. Awal yang baik ya. Jadi kalau misalnya kita menikah dengan awal yang buruk gitu misalnya karena kecelakaan gitu ya. Kecelakaannya bukan kecelakaan ketabrak mobil ya. Kecelakaan hamil gitu ya. Itu biasanya akan banyak sekali rintangan-rintangan gitu ya setelah pernikahan itu. Ketika pernikahan tidak diawali dengan sesuatu yang baik, maka seperti banyak duri gitu ya, berjalan di antara duri gitu setelah itu. Mudah-mudahan kita semua nggak akan mengalami itu ya. Kemudian persiapan fisik. Nah ini seharusnya dijelaskan oleh seorang dokter ya, karena saya bukan dokter. Mungkin penjelasan saya akan secara global saja gitu. Jadi kita pun harus mempersiapkan hal-hal yang fisik ya, yang fisik yang harus kita ketahui gitu ya sebelum menikah. Yang pertama, memeriksa kesehatan badan. Apakah ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau ada penyakit menurun gitu. Jadi kalau penyakit-penyakit yang genetik itu ya sifatnya itu biasanya mungkin asma ya, asma. Itu menurun kan. Kalau misalnya
suami dan istri sama-sama asma gitu ya, anak-anaknya kebayang. Jangan. Iya. Jangan dikit-dikit, jangan dikit. Nah itu juga untuk ini ya, untuk apa, mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang buruk, terutama terhadap keturunan kita, seperti itu. Nah terus sebaiknya juga ketika kita memiliki penyakit yang seperti ini, itu juga terbuka gitu kepada calon pasangan. Jadi pilihannya gitu ya. Tadi kan ada pernikahan yang haram hukumnya ya, pernikahan yang haram hukumnya. Itu ketika pernikahan itu membawa apa ya? Membawa bahaya gitu ya bagi salah satu pihak, itu hukumnya haram. Kayak misalnya ketika orang terkena HIV gitu ya, kemudian dia menikah dan dia menularkan ke pasangannya itu ya, itu dosanya berkali-kali lipat gitu ya. Dosa karena menularkan pasangannya, menularkan penyakit itu kepada pasangannya. Jadi ya, kemudian memeriksa kesehatan alat reproduksi sebelum menikah. Ini ada satu kasus seorang akhwat ya, seorang muslimah yang dia itu rahimnya tuh diangkat satu. Kemudian tapi ketika dia mau menikah gitu ya, dia terus terang kepada calon pasangannya, dan ternyata pasangannya itu mau menerima gitu. Karena kemungkinan untuk hamil dan melahirkan masih tetap ada, meskipun bukan rahim ya, apa sih namanya, indung telur ya, indung telurnya diangkat satu karena satu penyakit gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini harus terbuka. Termasuk juga ketika misalnya laki-laki misalnya punya penyakit impoten gitu ya, itu juga harus terbuka, dan kalau bisa disembuhkan dahulu sebelum menikah. Kemudian juga mengetahui tentang seks yang sehat, ini juga penting, tapi nggak akan dibahas di sini gitu ya, nanti akan heboh. Ada satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca oleh adik-adik semua. Itu bukunya Muhammad Fauzil Adim ya, Kupinang Kau dengan Hamdalah kalau nggak salah judulnya. Itu di situ jelas sekali gitu ya tentang malam pertama gitu ya, bagaimana harus melakukan malam pertama dengan cara yang baik gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita tahu semua itu, nanti udah tinggal praktek. Udah siap. Hai. Berikutnya, nah ini mainnya ya, yang utama. Nah, saya kesebutan. Casnya sama. Persiapan psikologis ya, persiapan psikologis. Almatin mana ini? Langsung. Nah, yuk kita mengenal manusia. Di sini ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini semua